Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu berdoa kalian semuanya baik dan sehat. Nah anak-anak, hari ini kita belajar bersama lagi Bahasa Indonesia kelas 8 Bab 1 Berita seputar Indonesia bersama saya Ibu Sri Walianti dari UPT SMP Negeri 21 Gresik. Hari ini kita belajar bagian D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Tujuan pembelajaran, setelah nanti kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pentingnya berita. Yang kedua, penyampaian berita. Dan yang ketiga, penyuntingan berita. Kita mulai dari yang pertama, pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Nah, manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Yang kedua, penyampaian berita. Kita sebagai pendengar atau pembaca dalam berbagai kesempatan seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi atau berita tersebut. Untuk itu, bagaimana cara penyampaiannya? Penyampaian berita harus apa adanya, tidak ditambah-tambahi atau dikurangi. Nah, sekarang ini banyak sekali berita yang sudah ditambah-tambahi atau dikurangi, sehingga kita harus pintar-pintarnya untuk memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang tidak. Langkah-langkah penyampaian atau menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W plus 1H. Kemudian mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Berikutnya, yang ketiga, penyuntingan berita. Tahapan sebelum berita dipublikasikan adalah penyuntingan, disunting, dicek, dilihat sudah baik atau belum. Nah, aspek-aspek penyuntingannya sebagai berikut. Kebenaran isi berita. Nah, ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya, kemudian ada kelengkapan isi berita. Hal ini ditandai dengan hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba, kemudian struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting, kemudian penggunaan bahasa, terkait keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketetapan ejaan dan tanda bacanya. Nah, anak-anak sudah paham ya? Berikut akan ditampilkan video dari teman kalian. Kalian amati, kalian simak, kalian pahami, kemudian jika ada yang perlu diperbaiki, dicatat. Setelah itu kalian mencoba untuk membuat video dalam penyampaian berita. Boleh dengan mengambil berita dari majalah, koran, ataupun kalian membuat sendiri.
itu tadi anak-anak, contoh video yang dibuat oleh teman kalian. Segera kalian juga membuat dan kirim ke ibu ya. Nah anak-anak, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.